selamat datang di channel YouTube Keluarga Ruraya and Repi. Oke, melanjutkan video-video aku sebelumnya. Mohon maaf untuk kualitas video sebelumnya ya, yang mungkin tentang perlengkapan bayi dan gimana aku merasakan 10 jam kontraksi di video sebelumnya itu agak-agak buram ya, karena kamera kurang mendukung dan view juga kurang mendukung. Dan kali ini aku akan berbagi sedikit tentang pengalaman aku melahirkan secara normal dan aku menggunakan BPJS. Tetap stay tune. Just info, ini sesuai pengalaman aku secara pribadi. Dan waktu itu kita ke rumah sakit Ibu Anak Permata Hati Balikpapan di Gunung Pasir. Dan rumah sakit tersebut memang rumah sakit khusus ibu dan anak. Dan rumah sakit itu sudah bekerja sama dengan pihak BPJS, jadi memang enak lah kalau pas kita ke situ langsung lancar-lancar aja gitu. Nah pas aku dibawa ke ruang bersalin, dicek bukaan, kita ditanya pakai BPJS atau enggak. Nah kita jawab pakai BPJS. Terus ditanya kita kelas berapa, nah kita jawab waktu itu kelas 2, jadi BPJS-nya kita tuh kelas 2. Nah, akhirnya dimintain surat ini. Yang pertama surat kartu BPJS atau KIS. Terus kita dimintain buku pink. Terus kita dimintain 1 lembar fotokopi kartu keluarga atau KK. Terus kita dimintain 1 lembar fotokopi KTP suami dan 1 lembar fotokopi KTP istri atau aku waktu itu. Nah, terus kita tambahin dokumen yaitu surat rujukan dari dokter kandungan aku. Terus kita disuruh isi formulir, dan pas waktu isi formulir itu kita dibantu oleh bidan yang kita nggak ngerti, dia bantu misalnya kayak apa gitu pokoknya. Waktu itu karena suami aku yang ngisi, jadi aku juga nggak tahu ya guys. Itu aja yang kita dimintain. Terus pas udah proses lahiran selesai semua, kita dibawa ke ruangan. Nah pas ke ruangan itu kita dikasih obat. Nah ada obat yang dari BPJS secara gratis, ada juga obat yang kita bayar, dan itu pun gak mahal-mahal banget. Waktu itu yang kita bayar tuh cuma 30.000 obatnya yang memang harus diminum, dan aku udah lupa sih itu obat apa. Nah pas udah keesokan harinya, karena kita cuma sehari di rumah sakit itu, karena kondisi aku baik-baik aja, normal-normal aja, habis lahiran enak-enakan aja, jadi 1 hari aja di rumah sakit. Pas udah mau prepare pulang, suami aku dimintain turun untuk tanda tangan. Nah di tanda tanganin itu kayak surat gitu, katanya 2 lembar, dan itu dia cuma lihat totalannya, di 1 lembar itu 3 juta totalannya, tapi kita nggak tahu itu apa, untuk apa, mungkin itu untuk bidannya yang tanganin pas melahirkan. Dan 1 kertasnya itu yang tanda tanganin di atas dua-duanya itu pakai materai ya. Yang satunya itu 800.000, entah itu biaya penginapan, maksudnya kita nginap di rumah sakit itu biayanya makan segala macam, pas mereka urus kita, tempat tidur, kamar mandi, semua yang kita fasilitas yang kita pakai. Terus akhirnya mereka kasih buku pink ini. Buku pink ini mereka di sini mereka tulis di keterangan lahir, mereka tulis berat badan, panjang badan, kelahiran keberapa, sama tanda tangan bidannya. Nah akhirnya kita pulang deh pas dikasih ini. Dan buku pink ini sangat membantu ya guys, jadi diharapkan kalau udah punya buku pink selama kehamilan juga baik-baik, karena ini sangat membantu kita. Nah karena kalau udah lahiran kita dikasih surat keterangan itu, yang kita bawa ke catatan sipil. Oke, selanjutnya aku akan bahas gimana pengalaman aku lancar jaya menggunakan BPJS. Itu tuh yang pertama, sesuai pengalaman aku ya guys.
guys, ini aku catat langsung. Yang pertama pasti BPJS-nya aktif, dan kebetulan aku ikut suami, jadi pembayaran BPJS suami aku tuh aman-aman aja, jadi nggak ada kendala, nggak ada masalah dengan BPJS-nya, jadi ya aku bisa memakai BPJS. Yang kedua, apa ini? Aku ke rumah sakit yang bekerja sama dengan pihak BPJS. Ada rumah sakit, kayak di rumah sakit di Balikpapan ini ada satu rumah sakit pernah memutuskan kontrak dengan BPJS karena BPJS-nya nunggak waktu itu. Jadi mereka nggak terima lagi pasien dengan memakai BPJS. Jadi memang aku mencari rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS. Dan pas hamil pun memang aku udah doain, dan Tuhan jawab, aku melahirkan di rumah sakit tersebut. Yang ketiga, aku melahirkan di rumah sakit yang bekerja sama dengan dokter kandungan aku. Nah, dokter kandungan yang ngebantu aku ngecek kehamilan selama hamil itu adalah Dokter Rahmat. Ini dokter cukup terkenal di Balikpapan. Jadi memang dokternya ini buka praktek di klinik lain, di klinik namanya Ibnu Sina, tapi dia untuk bantu persalinan, misalnya melahirkan sesar itu katanya di dua rumah sakit. Yang pertama rumah sakit Kanujoso, rumah sakit umum yang di Balikpapan, kedua di rumah sakit Ibu Anak Permata Hati. Jadi pas aku ke rumah sakit Ibu Anak Permata Hati ini, RSIA ini, aku langsung keterima karena aku baru surat rujukan dari Dokter Rahmat. Nah, terus apa lagi ya? Untuk memperlancar. Oke guys, yang terakhir aku akan melahirkan di rumah sakit ibu dan anak. Jadi aku berpikiran dengan aku melahirkan di rumah sakit ibu dan anak, rumah sakitnya itu akan fokus di aku gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita ke rumah sakit umum kan pasti banyak tuh pasien-pasien di sana yang mungkin lebih penting atau apa, makanya mungkin ada ibu yang mau melahirkan agak tidak terbantu. Jadi memang aku berpikir dengan aku melahirkan di rumah sakit ibu dan anak, jadi aku menjadi prioritas rumah sakit tersebut. Dan kebetulan rumah sakit itu yang aku tujuin, rumah sakit ibu anak, kan ini rumah sakit ibu anak, jadi rumah sakitnya agak sepi guys. Jadi enak aja gitu, pas aku mau teriak-teriak pun nggak ada yang terganggu, karena ruang bersalinnya di lantai bawah, dan ruang untuk orang ibu dan anaknya yang menginap misalnya lagi sakit atau habis melahirkan tuh di lantai 2 ke atas, kayak gitu guys. Itu aja sih sesuai pengalaman aku. Semoga video ini bermanfaat ya guys. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. See you next video. Bye bye. Ini kali ini aku akan bagi share